Segenggam syair Sa'di. Aku tidak mampu mengucapkan terima kasih kepadamu, sahabat, karena aku tidak tahu kapan pujian yang pantas untuknya. Setiap rambut di tubuhku adalah pemberian darinya. Bagaimana caranya aku berterima kasih untuk setiap rambut yang dianugerahkannya? Puji bagi Tuhan Sang Pemberi yang menciptakan manusia dari ketiadaan. Siapakah yang mampu menggambarkan kemurahannya? Karena pujian untuknya terbenam dalam keagungannya. Sang Pencipta menciptakan seorang manusia dari tanah liat, lalu meniupkan ruh, kebijaksanaan, akal dan hati sejak masa kanak-kanak hingga batas usia senja. Lihatlah bahwa Dia memberimu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika Tuhan menciptakanmu dalam keadaan sunyi, maka tetaplah suci, karena sungguh merupakan azab jika engkau pergi ke tanah kubur dalam keadaan bernoda. Senantiasalah engkau bersihkan debu sifat kotor dari cermin hati, karena ia tidak akan mengkilap saat kerusakan melahap. Bukankah pada awalnya engkau adalah air dari benih manusia? Jika engkau manusia, usirlah kesombongan dari kepalamu. Saat engkau berupaya mencari arti kehidupan, janganlah percaya pada kekuatan tanganmu sendiri. Wahai penyembah diri, mengapa engkau tidak memandang Tuhan yang memberikan kekuatan pada lengan? Ketika dengan usahamu itu sesuatu terjadi, ketahuilah, sesungguhnya semua itu terjadi karena kehendak Tuhan, bukan oleh upayamu sendiri. Tak seorang pun yang memiliki daya dan kekuatan, maka panjatkanlah puji pada Tuhan yang Maha Agung. Engkau tidak akan mampu berdiri dengan kekuatanmu sendiri. Di tempat yang tersembunyi, pertolongan datang seketika. Wahai Tuhan, Engkau juga adalah seorang anak kecil di jalan Tuhan. Karena kebencian, Engkau menjadi lupa pada dosa. Seorang lelaki memalingkan kepala dari ibunya. Hati si ibu yang sedih menyala seperti api. Ketika dia menjadi tak berdaya karena kesedihannya, dia membawa sebuah buayan ke hadapan lelaki muda itu. Ia berkata, "Wahai orang yang lemah dalam cinta dan lupa akan masa kecil, bukankah dulu saat kecil engkau menangis tak berdaya? Saat malam hari aku tetap terjaga karena tangismu. Tidak, saat engkau berada dalam buayan ini, engkau tidak memiliki kekuatan seperti sekarang. Bahkan engkau tak memiliki kekuatan untuk mengusir seekor lalat dari dirimu sendiri. Engkau selalu merasa kesal dengan lalat. Hari ini menjadi seorang pemimpin dan sangat berkuasa. Suatu saat engkau akan kembali dalam keadaan seperti itu, di dasar kuburan, ketika engkau tak mampu mengusir ekor semut pun dari tubuh. Sekali lagi, bagaimana mungkin mata dapat memancarkan cahaya ketika cacing kuburan melahap otaknya? Engkau seperti orang buta yang tidak melihat jalan dan tidak tahu jika ada sumur di jalan itu. Engkau adalah seorang yang diberi penglihatan jika engkau benar-benar bersyukur. Namun jika tidak, maka engkau adalah orang buta. Guru tidak memberikan padamu pengetahuan dan kebijaksanaan. Tuhan menciptakan sifat-sifat ini dalam dirimu. Jika Dia tidak memberimu hati yang mendengarkan kebenaran,
maka kebenaran akan tampak di matamu sebagai inti kebohongan. Lihatlah satu jarimu yang memiliki sekian banyak tulang sendi. Tuhan dengan penciptaannya telah menjadikan satu, maka adalah kegilaan dan kedunguan ketika engkau menempatkan jarimu di atas firman-Nya. Perhatikanlah, Dia menyusun otot-otot dan membuat persendian dari sekian banyak tulang untuk menciptakan gerakan. Karena tanpa putaran pergelangan lutut dan kaki, tidaklah mungkin menggerakkan kaki dari tempatnya. Karenanya manusia tidak sulit untuk bersujud. Tulang sendi pada tulang punggung tidak berdiri dari satu bagian. Tuhan telah menata 200 tulang sendi yang berhubungan satu sama lain. Dia telah menyempurnakan makhluk sepertimu. Maha besar Tuhan yang menciptakan tulang sendi dari tanah liat. Wahai makhluk yang sempurna, pembuluh-pembuluh darah dalam tubuhmu, laksana suatu daratan yang di dalamnya terdapat 360 aliran sungai. Dalam penglihatan mata kepala, dalam pikiran, keputusan, dan kebijaksanaanmu, tangan dan kaki adalah untuk hati, dan hati untuk kebijaksanaan. Hewan-hewan dengan bentuk yang tidak sempurna adalah makhluk yang rendah. Engkau seperti alif, tegak berdiri di atas kakimu. Hewan-hewan kepalanya merendah ketika hendak makan. Sedangkan engkau dikaruniai tangan untuk membawa makanan ke mulutmu. Tidak pantas bagimu merendahkan kepala pada siapapun, kecuali dalam ketaatan kepada Tuhan. Dengan keindahannya, Tuhan memberimu pengetahuan. Lihatlah, Dia tidak menciptakan dirimu seperti hewan dengan kepala di rumput, tapi dalam keadaan sempurna. Janganlah engkau menjadi terlena. Ambillah jalan hidup yang baik. Jalan lurus itu lebih utama, bukan sosok yang tegap, karena orang kafir sama seperti kita dalam bentuk lahiriah. Tuhanlah yang memberimu mata, mulut, dan telinga. Jika engkau orang bijak, maka janganlah menentangnya. Kuakui bahwa engkau dapat mengalahkan musuh dengan kekuatan, namun jangan sampai engkau berperang dengan sang kekasih, walau karena kebodohan. Orang yang memiliki sifat bijaksana dan ikhlas dalam melaksanakan kewajiban akan memperoleh pertolongan Tuhan dengan rasa syukur. Tuhan memberikan lidah untuk bersyukur dan mengucapkan pujian. Orang yang bersyukur tak akan menggunakan lidah untuk memfitnah. Telinga adalah indera penting untuk mendengarkan Al-Quran dan nasihat. Maka janganlah engkau mendengarkan fitnah dan kebohongan. Manusia dianugerahi 2 mata untuk melihat keagungan ciptaan Tuhan. Maka tundukkanlah matamu dari aib saudara dan sahabat. Untukmu diciptakan bulan yang bersinar di malam hari, dan matahari yang gilang gemilang di waktu siang. Untuk kepentinganmu, angin barat yang bagaikan pengurus rumah tangga raja bekerja tak henti-hentinya agar terbentang hamparan keindahan musim semi. Jika angin, salju, awan, dan hujan juga guntur yang menggelegar, serta halilintar yang bagaikan pedang, semuanya adalah para pekerja dan pembawa titah Tuhan. Mereka merawat benih yang engkau tanam di dalam tanah. Jika engkau merasa haus, janganlah mengeluh, karena si pembawa air akan membawakan awan berisi air di punggungnya. Dari tanah Dia ciptakan warna, wewangian, dan makanan, hiburan bagi mata, otak, dan langit-langit mulut. Dia mengeluarkan madu dari lebah
dan makanan surga dari langit. Dia memberimu buah kurma muda dari pohon dan pohon dari benih. Semua tukang kebun mengolah kerja tangan itu. Dengan takjub mereka berkata, tak seorang pun dapat menciptakan pohon. Matahari, bulan dan bintang, semuanya untuk. Mereka adalah cahaya di langit-langit rumahmu. Dia membawakan untukmu sekuntum bunga mawar di antara duri-duri, emas dari tambang, dan daun hijau dari dahan kering. Dia melukiskan mata dan alis dengan tangannya sendiri. Karena tidak ada yang dapat membuat semua itu selain darinya. Dia sangat kuat dan menyayangi yang lemah, merawat dengan kemurahannya. Pantaslah untuk memanjatkan pujian sepenuh jiwa, setiap detik dan setiap desah nafas. Syukur kepadanya bukan semata-mata diucapkan dengan lidah. Oh Tuhan, hatiku berduka dan mataku terluka saat kulihat karuniamu lebih besar dari rasa syukur.